Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi ukuran penyebaran data. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ade Valencia, nomor absen 1. Saya Firmansyah, nomor absen 12. Saya Melda Gustina, nomor absen 20. Saya Muhammad Aufa, nomor absen 26. Saya Sarifatun Nisa, nomor absen 33. Saya Zahwa Mawani Sahna, nomor absen 36. Pengertian penyebaran data. Penyebaran data sendiri memiliki pengertian yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari materi. Yang pertama ada jangkauan atau range, kedua simpangan, ketiga ragam atau variansi, yang keempat koefisien keragaman, yang kelima ukuran penyebaran pada nilai kuartir, yang keenam pencilan atau outlier. Untuk materi yang pertama yaitu jangkauan atau range. Jangkauan sendiri memiliki pengertian yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jangkauan bisa dirumuskan dengan R atau jangkauan sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Jangkauan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama jangkauan data tunggal. Langsung tentukan nilai terbesar dan terkecil lalu dikurangkan. Kedua, jangkauan data berkelompok. Untuk data bergolong, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas terendah. Simpangan dibedakan menjadi dua, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, standar, deviasi. Yang pertama, simpangan rata-rata. Ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai meannya atau rata-ratanya. Simpangan rata-rata sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data berkelompok. Adapun rumus dari simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR 1/N, N sigma I sama dengan 1 nilai mutlak XI min X. N sama dengan ukuran data atau total frekuensi. XI sama dengan data ke I dari data X1, X2, X3, dan seterusnya. X sama dengan rataan hitung. Sigma, notasi sigma yang artinya jumlahan. Nilai mutlak XI min X sama dengan harga mutlak dari XI dikurangi X yang hasilnya selalu positif. Adapun rumus simpangan rata-rata data berkelompok yaitu SR sama dengan N sigma I sama dengan 1 FI nilai mutlak XI min X per N sigma I sama dengan 1 FI. SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyaknya kelas, XI sama dengan nilai tengah kelas ke I, X sama dengan rataan hitungan, FI sama dengan frekuensi kelas ke I. N sigma I sama dengan 1 FI sama dengan total frekuensi. Yang kedua, simpangan baku atau standar deviasi. Didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Simpangan baku sendiri dibagi menjadi dua, yaitu simpangan baku atau standar deviasi data tunggal dan simpangan baku atau standar deviasi data berkelompok. Simpangan baku data tunggal memiliki pengertian yaitu sekumpulan data kuantitatif yang tidak dikelompokkan dan dinyatakan oleh X1, X2, serta Xn. Dari data tersebut diperoleh nilai simpangan baku sama dengan S. Untuk rumus simpangan baku sendiri terdiri dari dua, yaitu untuk sampel dan untuk populasi. Untuk sampel sama dengan S sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 XI min X
pangkat 2 per N min 1. Untuk populasi, tau sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI min X pangkat 2 per N. Ketiga, ragam variasi adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Ragam sama dengan S kuadrat. Yang keempat, koefisien keragaman atau KK adalah koefisien yang menunjukkan derajat kejituan atau akurasi atau precision serta keandalan kesimpulan suatu percobaan. Koefisien keragaman atau KK dapat dirumuskan sebagai berikut. KK sama dengan S per X kali 100. Keterangan KK sama dengan koefisien keragaman, S sama dengan simpangan baku, X sama dengan nilai rata-rata data. Yang kelima, ukuran penyebaran data pada nilai kuartil. Dari data, kita bisa menentukan nilai kuartilnya, baik kuartil ke-1, Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Dari nilai M, kuartil tersebut juga berlaku ukuran penyebaran, yaitu jangkauan antar kuartil atau hambaan JK dan jangkauan semi antar kuartil simpangan kuartil SK. JK sama dengan Q3 min Q1. SK sama dengan setengah JK sama dengan setengah Q2 kurangi Q1. Dari nilai penyebaran pada kuartil dikenal juga istilah langkah L. L sama dengan 3/2 JK sama dengan 3/2 Q3 kurangi Q1. Yang keenam ada pencilan atau outlier. Semua data yang nilainya kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar disebut pencilan. Pencilan adalah fatin yang memiliki karakteristik berbeda dari datum lainnya. Dapat dikatakan bahwa pencilan merupakan fatin yang tidak konsisten atau tidak normal dalam kumpulan data. Nah, di sini kan ada istilah pagar dalam dan pagar luar. Apa sih pagar dalam dan pagar luar itu? Nah, di sini kita akan membahas mengenai pagar dalam terlebih dahulu. Pagar dalam adalah nilai data yang berada satu langkah di bawah kuartil pertama, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. PD atau pagar dalam sama dengan kuartil pertama dikurangi L. Yang kedua, pagar luar adalah nilai data yang berada satu langkah di atas kuartil ketiga. Pagar luar dapat dirumuskan dengan PL atau pagar luar sama dengan Q3 atau kuartil 3 ditambah dengan L. Contoh soal, tentukan jarak range dari data di bawah ini. 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, 20. Penyelesaian dari data di atas diperoleh X maksimal sama dengan 20 dan X minimal sama dengan 3. R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Jawaban 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Contoh soal yang ketiga. Tentukan rata-rata simpangan dari data 10, 11, 12, 13, dan 14 adalah penyelesaian. Pertama-tama, kita harus mencari X terlebih dahulu. Cara mencari X sendiri adalah dengan menjumlahkan seluruh angka dengan jumlah angka tersebut. Misalkan di sini kan ada 10, lalu kita jumlahkan dengan ditambahkan 11, 12, dan 13, 14. Lalu kita hitung ada berapa, berarti 10 itu kita hitung 1, 11 itu 2, dan 12 3, dan seterusnya, jadi ada 5. Lalu dari situ kita bisa memperolehnya X sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12. Lalu kita mencari simpangan rata-rata atau SR. Cara mencari simpangan rata-rata sendiri adalah dengan mengurangi satu bilangan dengan X.
kan tadi X sudah ketemu 12. Jadi di sini SR sama dengan nilai mutlak 10 dikurangi 12 ditambah nilai mutlak 11 dikurangi 12 ditambah nilai mutlak 12 dikurangi 12, 13 dikurangi 12 ditambah 14 dikurangi 12. Jadi di sini ketemu SR sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 lalu dibagi dengan 5. Jadi 6 dibagi 5 sama dengan 1,2. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,2. Contoh soal yang ketiga. Tentukan range dari tabel berikut. Nilai 3 sampai 5 frekuensi 3. Nilai 6 sampai 8 frekuensi 6. Nilai 9 sampai 11 frekuensi 16. Nilai 12 sampai 14 frekuensi 8. Nilai 15 sampai 17 frekuensi 7. Nilai 18 sampai 20 frekuensi 10. Penyelesaian. Pertama-tama kita mencari nilai tengah kelas terendah. Caranya adalah dengan X minimal sama dengan di sini sudah terdapat X minimalnya yaitu 3 sampai 5. Lalu dibagi dengan 2. Jadi X minimal sama dengan 3 ditambah 5 dibagi 2. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Yang kedua, kita mencari nilai tengah kelas tertinggi. Di sini sudah diketahui bahwa nilai tertingginya adalah 18 sampai 20. Lalu kita jumlahkan 18 ditambah 20 itu lalu kita dibagi 2. Jadi 18 ditambah 20 sama dengan 38 dibagi dengan 2 sama dengan 19. Jadi untuk mencari X minimal dan X maksimal adalah si nilainya dijumlahkan dan dibagi dengan 2. Dan yang terakhir kita menentukan jangkauannya. Nah, rumus jangkauan sendiri adalah R. R itu adalah jangkauan atau range sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa X maksimalnya adalah 19 dan X minimalnya adalah 4. Lalu kita kurangkan 19 dikurangi 4 sama dengan 15. Jadi, range dari tabel itu adalah 15. Soal yang ke-6. Diketahui data 3, 5, 4, 11, 10, 9, dan 7. Yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata data tersebut adalah pembahasan. Pertama-tama kita mencari rataan hitungan terlebih dahulu dengan rumus X sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI per N. Dengan N sigma I sama dengan 1 X1 adalah jumlah data dijumlahkan semua. Lalu N-nya adalah data tersebut, yaitu ada 7. Misalkan 3, 5, 4, 11, 9, 7. Di situ ada 7 data. Lalu hasilnya adalah 49 dibagi 7. Jadi nilai rataannya adalah 7. Kemudian kita mencari simpangan rata-ratanya atau SR-nya. Simpangan rata-rata memiliki rumus 1 per N sigma N sigma I sama dengan 1 XI dibagi N. Dengan 1 per N sama dengan 1, N-nya tadi 7 dikali nilai mutlak 3 dikurangi 7 ditambah nilai mutlak 5 dikurangi 7 ditambah nilai mutlak 4 dikurangi 7 ditambah nilai mutlak 11 dikurangi 7 ditambah nilai mutlak 10 dikurangi 7 ditambah nilai mutlak 9 dikurangi 7 ditambah nilai mutlak 7 dikurangi 7 sama dengan 1 per 7 dikali dalam kurung 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 dan ditambah 0 sama dengan 1 per 7 dikali 18 dan SR sama dengan 2,57. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 2,57.
Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.